الحمد لله الحمد لله الذي الواحد القهار خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumu'ah yang mulia ini senantiasa kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat tahmid yang seringkali kita ucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adalah sebuah kalimat yang harus mampu menyadarkan diri kita bahwasannya yang kita peroleh sampai dengan saat ini bukan karena kecerdasan dan kedudukan kita, tetapi seluruhnya adalah karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kemampuan, daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang muslim dipuji oleh muslim lainnya, ia kembalikan pujiannya kepada yang maha memiliki pujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesyukuran kita yang terus kita tingkatkan, senantiasa kita basahi lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang beliau ajarkan kepada kita dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat ini pula tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, generasi tabi'in, serta kita berharap termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir nanti. Selanjutnya Al-Faqir berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita menjadikan nilai-nilai ketakwaan sebagai jalan keluar dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi sampai saat ini, baik individu, keluarga, masyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita jaminannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan jalan keluar dan kemudian dianugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menjadikan ketakwaan kepada Allah, yakni menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang kita ikhtiarkan pada Jumu'ah kita ini adalah menjaga saf-saf kita, menggunakan masker adalah bagian ikhtiar untuk kemudian menyelamatkan diri kita dan saudara muslim yang lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, seorang muslim adalah yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan tangannya? Maka sesungguhnya upaya dan ikhtiar untuk menghindari diri kita dari keburukan dan orang lain adalah bagian menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih ingat betul tahun 2020, masih segar dalam ingatan kita berbagai macam bencana alam, musibah, cobaan, fitnah antara penguasa dengan rakyat,
fitnah antara umat beragama, fitnah antara golongan yang satu dengan golongan lainnya telah terjadi di masyarakat kita. Menata tahun 2021, tentunya kita berharap tahun ini adalah momentum untuk kita semua berikhtiar, berniat untuk menjadikan hari-hari yang akan datang menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menjadikan segala musibah yang telah menimpa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita adalah sebagai sarana untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa diri kita, tidak ada cobaan yang datang kepada kita kecuali dijadikan untuk taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di tahun 2021 ini sama-sama paling tidak kita memperhatikan 4 hal-hal yang harus kita jaga dalam keseharian kita. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita menjaga hati kita dengan senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, katakanlah Muhammad, apabila kamu sekalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya kasih sayang dan kecintaan Allah kepada kita dan pasti akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Kasih Sayang. Saudaraku, sesungguhnya mencintai Allah adalah dengan meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang muslim kemudian mengatakan ia mencintai Allah Subhanahu wa taala sedangkan tidak sampai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia tidak mencintai manusia yang lisannya menyampaikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Guru-guru kita, ulama-ulama kita adalah bagian ketika kita mencintainya adalah refleksi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah mungkin mereka yang membenci, menghina, mencaci maki para ulama, para guru-guru kita adalah kemudian mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kecintaan kepada pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama, mereka yang melisankan dengan kalimat-kalimat yang hak, adalah sesungguhnya warisan dari para nabi-nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, menjaga hati kita adalah dengan menumbuhkan kecintaan kita terus-menerus, menambahkan kecintaan kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana para sahabat berlaku, para tabi'in, dan mendengarkan serta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita, ulama-ulama kita yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran di atas Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, saudaraku, adalah senantiasa menjaga lisan kita, lidah kita, lisan kita basahi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi zaman yang seperti saat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, apabila salah seorang di antara kita bertasyahud,
dalam salatnya, falyasta'idz billahi min arba', hendaknya ia memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang kemudian ia sukar untuk menjauhinya. Yang pertama adalah azab jahannam, yang kedua adalah azab kubur, yang ketiga adalah fitnah dari kehidupan dan juga kematian, dan yang keempat adalah keburukan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan yang demikian kepada kita, sehingga tidaklah patut kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyudahi salat kita, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sebelum salam kita ucapkan dalam tasyahud kita, hendaknya kita mengucapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ad-du'a'u mukhul ibadah? Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah senjatanya bagi seorang muslim dan mukmin. Yang demikian adalah lisan-lisan kita haruslah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kita menjaga tubuh kita, raga kita dengan senantiasa beramal salih, karena tidaklah seseorang meminta ketika sakaratul mautnya datang, ketika berada di alam barzah, ketika berada di alam akhirat, kecuali ia meminta satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dikembalikan ke dunia dan berlaku untuk beramal salih. Bukankah Allah menceritakan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100, qala rabbirji'un, mereka yang telah wafat, mereka yang telah tiada, mereka yang telah terkubur di bawah tanah, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, adalah mereka meminta kepada Allah untuk mampu beramal salih sebagai bekalnya. Tetapi jawaban Allah tegas melalui para malaikatnya, kalla, sekali-sekali tidak, tidaklah mungkin mereka yang telah wafat dikembalikan kembali kecuali dalam kehidupan kita ini, ketika nafas masih dikaruniakan kepada kita, ketika nikmat iman masih dikaruniakan kepada kita, adalah amal saleh yang kita lakukan. Sedekahnya menjadi amal saleh, berjalannya menjadi amal saleh, bekerjanya menjadi amal saleh, istirahatnya menjadi amal saleh. Yang demikian adalah untuk menyelamatkan jiwa dan raga kita. Yang keempat, saudaraku, yang senantiasa kita jaga dalam pagi, dalam siang, dalam petang, dalam malam hari ini, kita menjaga siang dan malam kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijaminkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala, pernah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari mi'ata marrah, 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ia basahi lisannya dalam paginya, dalam petangnya, dalam malamnya, tidaklah terpejam mata ini sebelum mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijaminkan surga atas dirinya bertaubat 100 kali dalam satu hari, maka betapa naifnya kita manusia yang tidak memiliki jaminan surga atas diri kita, kemudian lalai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari kita mungkin memiliki kealfaan, kita sadari kita mungkin memiliki kelalaian, tetapi pintu taubat senantiasa terbuka untuk seorang muslim, pintu taubat senantiasa terbuka untuk seorang mukmin. Maka janganlah mata ini terpejam kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kita kepada Allah, kembalilah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hal ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2021 ini mudah-mudahan mampu kita amalkan sehingga merubah kepribadian kita menjadi orang yang lebih baik,
walaupun mungkin kemarin adalah kejadian yang tidak baik bagi kita, tetapi menatap masa depan untuk yang lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Sesungguhnya rumus waktu hanya satu, ia hanya berjalan ke depan. Setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya, semakin dekat kita dengan alam akhirat dan semakin jauh kita meninggalkan dunia, maka merugilah mereka yang akan mendapati alam akhiratnya kemudian tidak bertakarrub, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merubah dirinya adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita, setiap jiwa, setiap manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan imannya kemudian diimplementasikan dengan amal salih, dan konsekuensi dari menegakkan amal salih adalah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya datang pada kita waktu ajal yang pasti akan datang pada masanya, tidak menunggu taubat kita, tidak menunggu amal salih kita, tapi ketika kematian itu datang, saat itulah kemudian kita wajib meminta. Hari ini di saat nafas masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memintalah kita, merintihlah kita untuk diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Karena ketika kematian itu datang, tidak ada pintu untuk kembali kepada alam dunia ini, tidak ada jalan untuk kembali untuk kehidupan dunia ini, tidaklah lagi sempat kita meminta untuk beramal salih. Maka merintihlah kita husnul khatimah pada saat kemudian nafas kita masih diberikan, bukan pada saat sudah di pendaringan, bukan pada saat ketika kita sudah dikuburkan di alam kubur nanti barulah datang sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, barulah mengucapkan semoga almarhum husnul khatimah. Yang demikian bukanlah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka telah wafat. Maka kita datang mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari atas kesalahannya dan dikaruniakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah kedua ini di tahun 2021 ini sama-sama kita berikrar dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hari yang akan datang, senantiasa membasahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur jamil muslimin wal muslimat, Allahumma ansur jamil muslimin wal muslimat, Allahumma ansur jamil mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.